Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa informatika angkatan 2019 kembali lagi bersama saya Siti Alif-Solihatin dalam mata kuliah pengantar sistem cerdas. Kali ini adalah pertemuan ke-10. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi pemrosesan bahasa alami. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan mengupas lebih dalam tentang pemrosesan bahasa alami, bagaimana konsepnya, kemudian cara kerjanya bagaimana. Kemarin kita sudah membahas tentang bahasa alami itu apa. Saya review sebentar ya, untuk memahami bagaimana salah satu bidang ilmu AI ini yaitu NLP atau Natural Language Processing. Bagaimana bisa bekerja, awalnya kita harus bisa memahami dulu konsep bahasa alami kita seperti apa. Kemarin kita sudah membahas sedikit bahwa bahasa alami itu adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bisa berupa teks atau tulisan, atau bisa berupa lisan atau percakapan. Nah, bahasa alami hanya bisa dipahami oleh kita sebagai manusia. In case di negara kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa lainnya. Nah, untuk bisa membangun sebuah aplikasi yang menggunakan algoritma NLP, itu nanti setiap bahasa berbeda-beda ya teman-teman, untuk metode kemudian parsingnya itu berbeda. Kalau kita membangun sebuah aplikasi atau program NLP yang menggunakan bahasa Indonesia, itu nanti sintaknya akan berbeda dengan ketika kita menggunakan bahasa Inggris, karena secara morfologis susunan kalimatnya aja sudah berbeda. Kalau bahasa Indonesia kan susunannya adalah subjek, predikat, kemudian objek, jadi subjeknya di depan. Kemudian kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris, akan ada grammar lagi, akan terikat lagi dengan grammar. Atau bisa juga ketika menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Jepang, itu kan nanti verbnya di belakang, itu akan beda lagi. Jadi setiap bahasa berbeda nanti cara pembuatan aplikasi ketika teman-teman misalnya ingin membuat aplikasi yang berbasis NLP gitu. Nah, untuk review sedikit tentang NLP, yaitu intinya adalah teman-teman masih ingat ya bagaimana kita membuat komputer atau teknologi itu bisa memahami bahasa alami manusia. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan komputer kayak gitu. Jadi kemarin saya sempat singgung bahwa saya ingin teman-teman untuk bisa mencari contoh aplikasi apa saja yang kira-kira sudah familiar dengan kalian, yang kira-kira menggunakan NLP. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di akhir materi, contoh-contoh aplikasi NLP itu apa aja. Nah, untuk bahasan selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh bagaimana NLP ini bekerja atau pemrosesan bahasa alami ini bekerja. Ketika nanti teman-teman di semester 4 misalnya ingin fokus di konsentrasi sistem cerdas, kan nanti kita di semester 4 akan ada 2 konsentrasi ya di informatika ini, sistem cerdas kemudian multimedia. Nah, ketika teman-teman misalnya sekarang masih bingung kira-kira nanti arahnya mau kemana nih. Ada juga yang sudah dari sekarang sudah mulai bisa mengenali passionnya, mungkin udah jago gambar, atau misalnya memang niatnya sudah mau di arah multimedia atau jadi animator atau video kreator atau apapun itu, nanti ke multimedia. Tapi ketika teman-teman mungkin masih bingung atau belum bisa menemukan bakat di situ, mungkin teman-teman nanti akan paling tidak ayo coba kalian interest atau paling tidak bisa sedikit mempelajari tentang sistem cerdas. Karena sistem cerdas itu luas sekali ya teman-teman, cakupan ilmunya. Kalau teman-teman ingat di pertemuan 1 kemarin kita sempat bahas ada expert system atau sistem bakar, kemudian nanti ada salah satunya NLP atau pemrosesan bahasa alami, kemudian nanti ada robotika, kemudian ada computer vision, banyak sekali. Dan itu
nggak apa-apa kalau sekarang teman-teman belum terlalu bisa expert di sini, tapi nanti pasti kalau teman-teman bisa sedikit meluangkan waktu untuk belajar lebih, saya yakin pasti akan bisa salah satunya tuh tertarik untuk mempelajari lebih jauh salah satu bidang ilmu AI ini. Nah, kemarin sudah kita bahas salah satunya Oke Google ya teman-teman, ketika kita bilang misalnya Oke Google, turn off the TV atau matikan TV. Nah, nanti itu akan otomatis Google sendiri akan mengintegrasikan dengan teknologi lainnya yang sudah diintegrasikan kayak gitu. Itu salah satu contoh aplikasi NLP yang mungkin sekarang sudah familiar, sudah banyak digunakan ya. Gitu. Kemudian lebih jauh lagi kita bahas NLP itu nanti cara kerjanya gimana. Jadi dibagi menjadi dua. Satu natural language understanding atau pemahaman dulu bahasa alami. Kemudian yang kedua adalah natural language generation atau membangkitkan bahasa alami yang tadi sudah di-understandingkan atau dipahami. Nah ini nanti ini ilustrasinya ya teman-teman. Jadi ketika sebuah proses NLP, pemrosesan bahasa alami itu bisa menjadi sebuah program atau bisa menjadi sebuah teknologi atau bisa menjadi sebuah aplikasi yang utuh atau sesuai dengan kebutuhan, itu secara umum itu dibagi menjadi dua fase. Yang pertama NLU, kalian supaya bisa gampang ya, NLU Natural Language Understanding. Yang kedua adalah Natural Language Generation atau NLG. Kalian pahami aja dua itu. Intinya adalah natural language understanding itu dia fokus di analisis dulu. Misalnya kita mau bikin sebuah aplikasi untuk text summarization misalnya, atau bisa dengan cepat membuat summary atau kesimpulan dari sebuah teks yang panjang misalnya. Nah itu yang pertama adalah secara umum ada analisis dulu, itu terbagi ada di dalam NLU itu analisis. Kemudian yang kedua adalah NLG. Setelah dianalisis, proses selanjutnya adalah di generate atau dibangkitkan. Nanti bisa menjadi sebuah output kayak gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya, yang pertama kita bahas dulu NLU. Itu ada apa aja? Yang pertama itu mapping. Yang kedua analisis. Mapping itu intinya inputnya itu ditelaah dulu inputnya itu apa. Kemudian yang kedua adalah analisis, itu ada 5 analisis secara umum. Yang pertama itu analisis struktur katanya dulu. Dari sebuah paragraf itu dianalisis dulu katanya. Kemudian yang kedua dianalisis sintaknya. Kalau kalimat kan ada sintak, jadi hubungan berkatanya itu dianalisis dulu. Kemudian semantik, kalau kemarin kalian ingat, semantik itu adalah arti secara literal, arti secara tepatnya itu seperti apa. Kemudian yang keempat dianalisis secara diskursnya, artinya hubungan antara kalimat yang sesudahnya dan kalimat sebelumnya itu seperti apa, itu nanti dianalisis, ada nggak hubungannya kayak gitu. Kemudian yang kelima itu pragmatik, artinya kalau di pragmatik itu ada aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan ketika menganalisis sebuah paragraf atau sebuah kata atau sebuah kalimat. Nanti sama seperti natural language yang pas waktu awal kita bahas, bahwa untuk bisa memahami bahasa alami kita manusia pun juga memerlukan beberapa proses atau tahapan. Sama juga dengan ketika membuat sebuah program untuk yang berbasis NLP itu juga sama aja membutuhkan beberapa tahapan. Salah satunya yaitu ya dengan harus ada aspek pengetahuannya. Jadi program itu juga harus bisa dibikin untuk bisa menganalisis dari proses sebelumnya. Jadi dia belajar untuk membuat sebuah keputusan dengan pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya, kayak gitu. Kemudian
Yang kedua, setelah dianalisis tadi semuanya per kata, hubungan antar kalimat, kemudian arti secara sesungguhnya berdasarkan konteks yang disampaikan di sebuah paragraf. Kemudian selanjutnya adalah pembangkitan bahasa alami atau natural language generation. Nah, yang dibangkitkan ini apa? Yang pertama adalah text planning. Kemudian yang kedua adalah sentence planning, yang ketiga adalah text realization. Nah, ini nanti intinya di bagian generate ini, di bagian pembangkitan kalimat ini, dari yang sudah dianalisis sebelumnya tuh direvisi lagi. Kira-kira tata bahasanya sudah benar atau belum? Kemudian ada nggak konten-konten yang kira-kira itu tidak penting atau dihilangkan kayak gitu, atau perlu ditambahkan kalimat lain atau tidak di antar kalimat kayak gitu. Jadi ada 5 proses yang diantaranya discourse generation, kemudian sentence planning, kemudian lexical choice, kemudian sentence structure, kemudian morphological. Jadi pada tahapan ini setelah dianalisis kemudian akan dibuat menjadi sebuah output baru dari analisis sebelumnya, gitu. Dengan penambahan koreksi atau bisa juga dengan tata bahasa atau grammarnya perlu diperbaiki atau tidak, seperti itu. Nah, ini contoh beberapa aplikasi yang menggunakan bidang ilmu AI NLP. Mungkin dari sini teman-teman sudah bisa sedikit paham ya dari beberapa contoh yang mungkin kalian juga sudah sering menggunakan ya. Yang paling umum digunakan itu adalah Google Translator, online translator, atau apa ya, yang kalian sering gunakan Google Translate ya. Nah, itu juga menggunakan salah satunya menggunakan ilmu NLP. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia secara real time bisa memberikan output sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user, yaitu berupa inputan teks, kemudian secara spesifik akan membantu diartikan ke bahasa yang diinginkan oleh user. Yang untuk question answering system itu adalah misalnya kita membuat aplikasi yang bisa menjawab keinginan user misalnya. Banyak sekali ya ini ya. Kemudian summarization itu seperti tadi saya bilang, di mana aplikasi ini bisa membuat summary atau kesimpulan dari teks panjang yang kita inputkan. Ini banyak ditemukan secara online kalau teman-teman sering menggunakan. Ini sangat membantu ketika teman-teman mungkin membaca jurnal yang panjang kayak gitu, dan ini pengen tahu sebenarnya intinya apa sih bisa pakai text summarization ini. Banyak digunakan juga, banyak online yang tersedia. Kemudian yang ketiga adalah speech recognition atau pengenalan suara. Ini juga banyak digunakan, bisa juga digunakan untuk bidang kesehatan misalnya, untuk membantu pasien kayak gitu, atau di bidang bisnis juga bisa. Jadi intinya adalah speech recognition itu bisa membantu pengguna gitu ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tanpa menggunakan teks, jadi langsung ngomong aja. Kemudian perintahnya nanti langsung dieksekusi kayak gitu, itu speech recognition. Kemudian yang keempat, document classification. Ini hampir sama dengan summarization, jadi dia mengklasifikasikan dokumen-dokumen berdasarkan fungsinya. Atau ini bisa juga digunakan ketika memfilter spam di email. Ini juga menggunakan ini, bisa juga menggunakan NLP. Kemudian ada juga yang membuat alat bantu bicara pada yang bisu tuli, ini bisa juga menggunakan NLP. Caranya bagaimana? Jadi untuk yang ini tuh menggunakan
gerakan gitu misalnya, atau bisa menggunakan input teks kayak gitu. Jadi bisa membantu ketika tidak bisa menggunakan bahasa isyarat, itu bisa. Kemudian alat bantu pada tunanetra itu bisa juga. Banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi NLP yang dikembangkan di era sekarang ini. NLP juga bisa digunakan untuk bisa digunakan untuk prediksi juga bisa. Jadi ilmu AI itu sebenarnya sangat luas, bisa dikembangkan mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman. Jadi ketika kalian nanti semoga ada yang bisa fokus ke sini, jadi bisa menciptakan alat-alat yang mungkin membantu, atau bisa juga menjawab permasalahan-permasalahan di sekitar kalian gitu dengan ilmu-ilmu AI yang sangat banyak sekali. Nah, kemarin juga dari beberapa proposal kalian banyak sekali sebenarnya yang bagus banget, ide-idenya bagus, kemudian kalian juga sebenarnya ketika kalian di-push untuk supaya kalian bisa pikir out of the box tuh sebenarnya kalian bisa gitu. Jadi saya percaya kalian nanti pasti akan banyak yang concern di sistem cerdas itu ya teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian untuk NLP. Jadi intinya coba kalian sering-sering buka jurnal atau buka berita tentang perkembangan teknologi. Ini banyak banget sekarang cabang ilmu AI atau aplikasi-aplikasi perkembangan teknologi yang mungkin dulu kita nggak pernah pikir ini akan ada, tapi ternyata sekarang bisa dikembangin. Dan kalian, saya yakin juga pasti bisa ketika kalian push kalian untuk berpikir lebih, pasti kalian bisa. Itu teman-teman. Jadi pemrosesan bahasa alami intinya adalah kita bikin komputer itu bisa ngerti bahasa kita. Intinya itu aja. Jadi bahasa kita itu bisa disampaikan dengan dua cara, dengan teks, tulisan, atau kita ngomong langsung. Nah, itu intinya konsepnya adalah seperti itu. Nanti untuk lebih lanjutnya, untuk bagaimana ketika kalian bisa membangun, kemudian sintaksnya. Nah, ini nanti akan kalian temukan ketika kalian masuk di konsentrasi AI di semester 4. Karena nanti ini pasti berhubungan dengan pemrograman juga, nggak mungkin kalian bisa membangun tanpa bisa ngoding, gitu ya. Logikanya juga harus jalan, gitu. Baik, sampai di sini dulu untuk NLP. Minggu depan kita akan membahas lagi cabang ilmu AI lain yang tidak kalah menariknya. Nanti minggu depan kita bahas tentang ini, syaraf tiruan ya teman-teman. Coba kalian cari tahu dulu apa itu syaraf tiruan. Nanti kita bahas lebih lanjut minggu depan. Baik, sampai di sini saja untuk materi ke-10 ini. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di forum. Dari saya cukup. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.